Assalamualaikum YouTube. Terima kasih sudah mampir di channel Mimin. Mimin doakan kalian selalu sehat dan sukses ya. Kali ini Mimin akan menceritakan kembali sebuah film kriminal action dari India yang berjudul Tadam. Film ini dibintangi oleh Arun Vijay yang akan berperan sebagai kembar identik dan Vidya Pradip sebagai Inspektur Malar. Film ini menggambarkan tentang kecerdasan kembar identik dalam melakukan dan menutupi kejahatan yang mereka lakukan. Yuk langsung kita mulai ceritanya. Di awal film diceritakan tentang Ezil yang jatuh hati pada seorang gadis yang sering ia temui di lift setiap dia berangkat kerja. Dia adalah Depika. Mereka bekerja di gedung yang sama tetapi beda lantai. Sebenarnya Depika pun menaruh hati pada Ezil. Hanya saja dia masih malu-malu dan ingin mengetes keseriusan Ezil. Singkat cerita, mereka akhirnya dekat dan berkencan. Mereka saling mencintai satu sama lain. Depika ini tinggal sendirian jauh dari ibunya karena ibunya itu sudah menikah lagi dan hidup bahagia dengan keluarga barunya. Cerita berlanjut mengenalkan sosok Kavin. Kavin adalah saudara kembar Ezil yang memiliki kehidupan bertolak belakang dengan Ezil. Kavin memiliki teman bernama Seruli. Mereka hidup dengan menipu untuk mendapatkan uang. Baik Ezil dan Kavin, mereka kembar identik, baik fisik dan juga kecerdasannya sama. Suatu hari Depika mengatakan akan pergi ke pernikahan temannya. Jadi Ezil dan Depika untuk sementara akan LDR dulu. Sebelum Depika pergi, Ezil melamar Depika dan mereka berencana untuk menikah. Kehidupan Ezil dan Depika ini digambarkan begitu indah dan mudah. Hal ini berbeda dengan Kavin yang memiliki kegemaran berjudi. Dan suatu malam Kavin kalah 6 lakhs di meja judi. Ternyata itu adalah uang yang dia pinjam dari rentenir. Rentenir yang mengetahui uang tersebut sudah habis di meja judi, dia marah dan meminta uang tersebut dikembalikan lengkap dengan bunganya dalam waktu 7 hari. Atau Seruli teman Kavin akan mereka tawan dan dijual ginjalnya sebagai ganti hutang uang mereka. Kavin memiliki teman wanita parubaya yang berprofesi sebagai penipu juga. Perempuan tersebut mengaku sebagai ibu Kavin dan hendak menipu seorang gadis bernama Andini. Gadis tersebut dijanjikan untuk menikah dengan Kavin kalau dia mau meminjami dia uang. Suatu hari Andini melihat Kavin di jalan dan memperkenalkan diri serta menceritakan bahwa ibunya sedang sakit dan butuh uang. Kavin yang merasa aneh dengan cerita Andini, dia meminta untuk dipertemukan dengan wanita yang mengaku ibu Kavin. Kavin pun menyelamatkan Andini yang akan ditipu oleh wanita tersebut. Tapi Kavin tidak membongkar kebohongan wanita tadi. Dia hanya mengembalikan uang Andini yang akan dipinjam oleh wanita tadi. Malamnya, Kavin diteror oleh rentenir yang sudah menyekap Seruli sebagai jaminan meminta uang pinjaman. Uang tersebut harus dikembalikan besok. Kavin pun bingung dan emosi. Di sisi lain, Ezil sedang merayakan keberhasilan proyeknya. Dia berpesta dengan temannya, tetapi dia izin pulang lebih awal dengan alasan besok harus pagi-pagi masuk ke kantor. Di dalam mobil, tiba-tiba Ezil meluapkan emosinya tanpa alasan yang jelas. Kavin yang bingung mendatangi rumah Andini dan berniat meminjam uang Andini dengan mengatakan ibunya sakit. Andini yang sudah tahu Kavin adalah pembohong tetap meminjamkan uang tersebut pada Kavin. Cerita berlanjut dengan adegan pembunuhan seorang laki-laki dan pembunuhnya itu memakai jas warna kuning. Wajah pembunuh tersebut mirip dengan wajah Ezil dan Kavin.
Pagi harinya, Kavin membawa uang yang diminta oleh rentenir, lengkap dengan bunganya. Kemudian dia juga mengembalikan uang Andini. Kavin menanyakan mengapa Andini tetap meminjami dia, padahal Andini tahu Kavin sudah menipunya. Andini mengatakan harusnya uang tersebut tidak perlu dikembalikan agar Andini bisa melupakan Kavin dan menganggap Kavin memang benar-benar penipu. Kavin tersadar mendengar jawaban Andini dan dia pun tertegun. Sementara itu, polisi mendapat laporan pembunuhan dan sedang mencari bukti di lokasi kejadian. Tapi pembunuhan tersebut itu sangat rapi, tidak ditemukan bukti apapun. Hingga beberapa hari setelah kejadian tersebut, ada tetangga yang melaporkan memiliki bukti foto yang tidak sengaja terekam di kameranya. Inspektur Malar yang ditugasi memimpin penyelidikan ini memberitahukan bukti tersebut kepada kepala polisi. Kepala polisi kaget karena dia mengenali sosok laki-laki di dalam foto tersebut. Dia menyuruh anak buahnya untuk menangkap Ezil. Ezil dimasukkan ke dalam penjara dan dia diinterogasi. Dia mengaku tidak mengenal Akas dan mengatakan saat kejadian dia sedang berpesta di kantor. Dia izin pulang terlebih dahulu karena mengaku kepalanya sedang sakit. Dan di perjalanan pulang mobilnya mengalami pecah ban. Ada seorang sopir taksi yang menolongnya untuk mengganti ban mobil. Di luar sel, polisi-polisi tersebut dikejutkan dengan ditangkapnya seorang laki-laki yang sangat mirip dengan Ezil. Dia ditangkap karena mengendarai motor dalam keadaan mabuk. Dia adalah Kavin. Kavin pun diinterogasi tentang kejadian di hari Minggu. Kavin mengatakan pada polisi bahwa hari itu dia merawat temannya yang sedang sakit. Hal ini dibenarkan oleh Sruli ketika Sruli diinterogasi oleh polisi. Polisi datang bersama temannya yang seorang jaksa. Jaksa tersebut diminta mengamati Ezil dan Kavin. Jaksa tersebut mengatakan bahwa bukti foto di handphone kurang kuat. Dan ternyata di sini diketahui bahwa kepala polisi dan Ezil itu ada dendam pribadi. Kepala polisi 1 bulan lagi akan pensiun. Dia berambisi mengakhiri masa pensiunnya dengan menangkap Ezil. Jaksa kemudian mengatakan bahwa waktu yang dimiliki oleh kepala polisi hanya 2 hari untuk membuktikan Ezil bersalah. Cerita maju ke 8 bulan setelah kasus tersebut. Ada sekelompok mahasiswa yang ingin membuat film dokumenter tentang kasus Akas. Mereka mewawancarai beberapa polisi yang terlibat dalam kasus tersebut. Hanya kepala polisi saja yang tidak bersedia ikut diwawancara. Flashback ke 8 bulan kembali. Hari pertama penyelidikan. Di kantor polisi, baik Kavin dan Ezil diinterogasi dengan siksaan fisik agar mengakui perbuatannya. Tapi hasilnya nihil. Kemudian interogasi dilanjutkan dengan mencari informasi tentang Akas. Akas adalah seorang pemuda pengangguran yang memiliki ayah kaya raya tinggal di Amerika. Namun karena bosan, Akas memilih tinggal di India. Akas tidak punya banyak teman karena dia kurang bisa bergaul. Saat SMA, Akas pernah menyukai seorang wanita, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Di kantor polisi, Inspektur Malar mendapatkan cerita bahwa kepala polisi dan Ezil punya dendam pribadi karena Ezil adalah teman anak kepala polisi yang membantunya untuk kawin lari. Kemudian Inspektur Malar mendapatkan telepon dari tim forensik yang berhasil menemukan sehelai rambut yang diduga kuat milik tersangka. Inspektur Malar mengirimkan sampel dari Kavin dan Ezil untuk dicocokkan DNA-nya. Pagi hari, Ezil berniat kabur dengan berpura-pura minta izin ke toilet. Tapi saat Ezil kabur, Kavin yang sedang di depan toilet, kepolisian menghadang Ezil dan mereka terlibat perkelahian seru.
Polisi melerai mereka dan polisi menyadari bahwa Ezil dan Kavin sudah saling mengenal. Baik Ezil dan Kavin diinterogasi untuk menceritakan masa lalu mereka. Ezil dan Kavin adalah kembar identik. Ayah dan ibu Ezil sering bertengkar sampai akhirnya mereka bercerai. Ezil ikut dengan ayahnya dan Kavin ikut dengan ibunya. Ibu Kavin mulai kecanduan berjudi sampai akhirnya dia kehilangan semua uangnya. Ibu Kavin sering mendapat cemoohan orang karena dia pernah membawa laki-laki masuk ke rumahnya. Suatu hari Kavin melihat ada pria yang mengantarkan ibunya pulang. Di sini Kavin merasa amat sangat kecewa pada ibunya. Kavin sangat kecewa dengan ibunya sampai ibunya sedih dan bunuh diri. Setelah ibu Kavin meninggal, Kavin tinggal bersama ayahnya. Ezil mengatakan bahwa Kavin sangat iri dengan dirinya. Mereka tidak pernah akur satu sama lain. Kavin memiliki kebiasaan buruk yaitu berjudi. Sedangkan Kavin menceritakan tentang Ezil yang pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi Ezil membantahnya dan mengatakan bahwa yang di rumah sakit jiwa adalah Kavin. Ezil mengatakan bahwa Kavin sangat membenci dirinya dan berjanji akan menghancurkan hidupnya. Karena Ezil pernah salah menuduh Kavin telah mencuri cincin milik tunangannya. Sebenarnya Kavin waktu itu datang ke rumah hanya untuk mengambil foto ibunya. Inspektur Malar menanyakan pada Ezil kemana Ezil di hari setelah kejadian pembunuhan. Ternyata Ezil saat itu sedang membantu anak kepala polisi yang sedang memiliki kesulitan ekonomi. Inspektur Malar menggeledah rumah Ezil untuk mencari bukti. Di sana ditemukan ban yang berlumuran lumpur dan sedang bocor. Di sini berarti alibi Ezil adalah benar. Tapi Inspektur Malar masih ragu karena tidak bisa menemukan saksi supir taksi yang menolong Ezil. Malam itu salah satu polisi memberitahu Inspektur Malar bahwa Kavin sedang diajak kepala polisi ke toko perhiasan. Dan ini dirahasiakan dari Inspektur Malar. Kepala polisi yang memiliki dendam dengan Ezil sedang membuat strategi bahwa Ezil adalah tersangka pembunuhan dan dia dengan sengaja membuat skenario bahwa saat malam terjadinya pembunuhan, Kavin sedang mencuri di toko perhiasan. Kepala polisi mengatakan jika Akas memiliki 12 laks di dalam lemarinya sebelum dia meninggal, tetapi setelah meninggal uang tersebut hilang dan Kavin diketahui telah melunasi utang di rentenir. Di sini Kavin menolak tuduhan polisi karena dia mendapatkan uang untuk membayar rentenir dari hasil dia menang berjudi. Inspektur Malar yang mengetahui hal ini langsung mencari cara untuk menguatkan alibi Ezil dengan cara mendatangkan supir taksi palsu untuk bersaksi membenarkan pernyataan Ezil. 8 bulan setelah kejadian. Hari ini putusan hakim dibacakan dan menghasilkan untuk membebaskan keduanya karena tidak adanya bukti yang mengarah pada satu orang. Karena pengadilan tidak bisa menghukum keduanya dan tidak bisa menghukum salah satunya. Karena lebih baik membebaskan orang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Kasus ini menjadi noda hitam di kepolisian India. Kemudian Kavin dan Ezil bertemu. Kavin memberitahu Ezil bahwa dia sengaja membantu Ezil karena ibunya. Jika ibunya masih hidup, pasti dia akan meminta Kavin untuk menyelamatkan Ezil. Ezil membunuh Akas karena Akas melecehkan dan membunuh Depika. Tapi dengan uang Akas, kasus pembunuhan Depika bisa tertutupi dengan rapi. Kavin sudah membuntuti Ezil dari beberapa hari sebelum hari pembunuhan.
Kavin sengaja masuk penjara dengan cara berpura-pura mabuk dan berkendara di jalan. Bahkan Kavin membuat luka yang sama seperti luka di tangan Ezil. Kavin sengaja mengalihkan perhatian Inspektur Malar agar Inspektur Malar mempercayai Ezil. Sampai akhirnya Inspektur Malar membuat saksi palsu untuk Ezil untuk menguatkan alibi dari Ezil. Di kantor polisi, Inspektur Malar yang sedang berkemas, dia menemukan foto Depika. Dia seperti tersadar akan sesuatu. Dia menelpon rumah sakit jiwa menanyakan siapa yang dulu dirawat di sana. Ternyata baik Kavin dan Ezil kedua-duanya pernah dirawat di sana. Dan dokter yang mengalami penusukan saat Kavin dan Ezil dirawat tidak tahu siapa yang menusuk dia, karena Kavin dan Ezil selalu bekerja sama untuk menutupi setiap masalah. Kemudian Inspektur Malar menelpon teman Akas dan bertanya siapa wanita yang dicintai Akas. Ternyata wanita itu bernama Depika. What? Inspektur Malar kaget, tetapi dia hanya bisa terdiam karena walaupun dia akhirnya mengetahui fakta ini, dia tidak bisa membuka kembali kasus ini karena dia terlibat dalam menghadirkan saksi palsu untuk Ezil. Film ini diakhiri dengan Kavin yang mengatakan dia akan memulai kehidupan baru dengan menikahi Andini, sementara Ezil memutuskan pergi keluar kota untuk move on. Salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari film ini adalah tentang mahalnya kepercayaan, di mana ketika Kavin tidak mempercayai ibunya, menyebabkan ibunya putus asa sampai akhirnya bunuh diri. Di sisi lain, Andini yang walaupun dia tahu Kavin adalah seorang penipu, dia tetap memilih untuk percaya pada Kavin. Dan akhirnya Kavin bisa kembali menjadi orang yang lebih baik. Nah, sampai di sini dulu cerita Mimin. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Mimin doakan teman-teman selalu sehat dan makin sukses. Terima kasih.